إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kita untuk banyak berdoa kepadanya, untuk meminta dan memohon segala hajat dan urusan kita kepadanya. Firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian telah berkata, berdoalah kalian kepadaku, pasti aku pun akan istijabah, menjawab dan mengabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang takabur, sombong dari peribadatan kepadaku, dia akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Ayat menjelaskan pada kita bahwa doa adalah ibadah kepada Allah. Makanya Allah sebutkan setelah perintah doa yang sombong, tidak mau beribadah, yaitu tidak mau berdoa kepada-Ku. Selain daripada itu, Allah bertanya di ayat-ayat lain memerintahkan, banyak menganjurkan kepada hambanya untuk selalu memohon kepada Allah dan berdoa kepadanya. Ujib fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujib da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi. Jika hambaku bertanya padamu tentang aku, maka aku ini dekat sekali pada mereka. Aku menjawab doa-doa mereka yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjawab pula perintah-perintahku, beriman kepadaku. Dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW berkata, "Ad-du'a huwal ibadah."
doa itu adalah ibadah, maka seorang mukmin dalam berdoa, dalam meminta adalah sedang beribadah kepada Allah. Dengannya dia berpahala, dengannya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Dalam doa tentunya masing-masing kita dan setiap orang ingin doa itu dikabulkan, diterima, dijawab oleh Allah. Maka jika itu yang kita inginkan, ada beberapa perkara yang harus dipenuhi agar doa itu makbul, mustajab. Allah dan Rasulnya mengajarkan kepada kita beberapa sebab atau perkara yang dengannya doa itu akan terkabulkan. Maka yang pertama dan yang terpenting dalam doa adalah ikhlasun niyyah, mengikhlaskan niat hanya kepada Allah, hanya untuk Allah semata, tidak kepada yang lain. Bertauhid kepada Allah dalam doa, tidak menyekutukan Allah dengan yang lain. Kita berdoa memohon kepada Allah dikala kita senang ataupun dalam keadaan susah, dalam keadaan kita mudah ataupun dalam keadaan sulit, bisyiddati warraha, dalam situasi yang ringan atau mudah, ataupun sedang menghadapi kesulitan dan keberatan, problem atau masalah besar, jangan pernah berdoa dan meminta memohon sesuatu kepada selain Allah, apapun dan siapapun itu, bahkan kalaupun itu seorang malaikat yang mulia ataupun seorang nabi dan rasul yang mulia. Firman Allah dalam Al-Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kamu berdoa, memohon dan meminta kepada selain Allah, siapapun itu. Mintalah hanya kepada Allah semata, ikhlaskan, mengesahkan Allah, hanya kepadanya kita berdoa. Dan itu sebab terpenting untuk dikabulkannya doa olehnya. Perkara yang kedua, agar di dalam doa kita membersihkan diri dari semua yang haram, dan
dari yang kita makan, kita minum, kita guna, kita pakai seperti pakaian atau yang lain-lain. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, rubba musafirin, rubba abdin yutilu safar ash'ad aghbar yutilu safar yarfa'u yadayhi ila as-sama' yaqulu ya Rabb ya Rabb wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu halal wa ghudhiya min haram fa kaifa yustajab lahu. Terkadang seorang hamba kusut wajahnya, kusut rambutnya karena dia dari safar jauh, yang seharusnya safar itu salah satu sebab dikabulkannya doa. Namun hamba ini mengangkat tangannya ke langit mengatakan wahai Robku, minta ini, minta itu. Padahal makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, hasilnya haram. Maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya? Artinya sesuatu yang haram menghalangi dikabulkannya doa. Maka yang kedua untuk dikabulkannya doa, pastikan bersih dan halal penghasilan kita. Harta atau uang upah yang kita dapati halal dalam agama, diperbolehkan oleh Allah. Perkara yang ketiga, untuk doa itu makbul, diterima dan dijawab oleh Allah. Hendaknya seorang hamba berdoa dengan penuh tadarruk. Tadarruk itu penuh berharap kepada Allah, penuh keyakinan kalau Rabb-Nya Maha mengabulkan doa. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam keadaan kalian yakin Allah akan kabulkan doa kalian. Jangan bersuudzon pada Allah, jangan berputus sangka Allah akan dikabulkan. Ini tidak akan dijawab. Yakinlah Rabb-Mu Maha Pengasih dan Penyayang, Rabb-Mu Maha mengabulkan doa. Agar di dalam doa penuh rasa takut, tunduk di hadapan Allah. Firman Allah, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Doalah kalian kepada Allah dengan tadarru', takut, tunduk, dan juga khufyah, dengan senyap, samar. Dan itu berkaitan dengan perkara yang keempat dalam doa, yaitu untuk berdoa itu dengan khidmah kepada Allah, dengan penuh khusyuk kepadanya,
tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Hanya Allah sebutkan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Dunal jahr, tidak dengan suara keras, tidak dengan suara lantang, di pagi maupun di sore hari berdoa kepada Allah. Dalam doa semula beberapa sahabat dalam berdoa mereka teriak-teriak, angkat suara keras. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, irba'u bi anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la abkam. Tenangkan diri kalian, jangan kalian teriak-teriak semacam itu. Karena yang kalian doai bukan yang tuli, tetapi yang Maha mendengar. Untuk apa dia angkat suara keras-keras? Mengapa dia teriak-teriak dalam doa? Suara keras, suara ini. Yang dia doai itu Maha mendengar. As-Sami' Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, Subhanalladzi wasi'a sam'uhu kulla syai'. Maha luas pendengaran Allah. Ketika Khawlah datang kepada Rasulullah SAW mengeluhkan, mengadukan suaminya yang mentihar dia, dia datang kepada suaminya, kepada Rasulullah SAW mengadu, suamiku telah mentihar aku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, rumah Rasul sangat kecil, rumah Aisyah. Kalau beliau sholat, Aisyah tidur, kaki Aisyah diselonjorkan. Kalau beliau sujud, disentuh oleh Rasul, kemudian dilipat oleh Aisyah. Beliau berdiri lagi, kakinya kecil sekali rumah. Khawlah di situ bicara kepada Rasul. Itu pun kata Aisyah, aku nggak paham, tidak dengar apa yang disampaikan Khawlah. Dia berbisik-bisik kepada Rasul SAW. Malu karena perkara aib, urusan rumah tangga suami istri. Yang aku dengar cuma suara, tetapi aku nggak jelas apa yang dikatakan. Layaknya kalau kita dengar orang berbisik-bisik, ya. Kita dengar suara, tapi apa yang dibicarakan kita nggak tahu. Kita dengar ada suara, tapi apa yang dibicarakan kita nggak tahu. Padahal kecil sekali ruang rumah Aisyah. Turun ayat di surat Mujadilah, Allah sebutkan, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma' tahawurakuma.
Allah telah mendengar perkataan wanita ini, Khawlah, yang mendebatmu, mengadu padamu tentang suaminya. Dia mengadu kepada Allah, dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua antara Rasulullah dan Khawlah. Kata Aisyah pada Allah, di atas langit yang ketujuh sana Maha mendengar. Aku yang di sampingnya nggak tahu, nggak jelas apa yang dia bicarakan. Allah Maha mendengar. Tidak ada guna orang teriak-teriak dan angkat suara. Perkara yang kelima di dalam doa, hendaknya seorang muslim berilhah, meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Dalam hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama, Inna Allah yuhibbul mulihin fi du'a. Allah itu cinta kepada mereka yang ilhah dalam doa. Ilhah itu meminta dengan sangat, seperti kalau anak kita minta sesuatu, minta mainan, seperti apa? Kan dia sungguh-sungguh minta, belikan ini, ayah, belikan ini.